Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Fajarwati dari AOG Cilacap, Cabang Pembina Purwokerto. Pagi ini kita akan sharing pengetahuan tentang emas. Sharing kali ini kita akan membahas prinsip jual beli emas. Dalam prinsip jual beli emas ada 3 poin. Yang pertama, tidak kadaluarsa. Yang kedua, tidak mengenal barang bekas. Yang ketiga, emas mudah diuangkan. Kadaluarsa. Kadaluarsa adalah suatu yang karena perubahan waktu atau zaman maka sudah tidak bisa terpakai lagi. Karena produk itu sudah terlewatkan masa pakainya atau sudah dinyatakan tidak berlaku lewat sebuah undang-undang. Contoh barang-barang yang kadaluarsa yang mempunyai expired date, batas waktu. Contohnya makanan, kue-kue, kemudian obat-obatan. Yang ketiga juga uang kertas. Makanan pasti ada expirednya, tidak bisa dimakan apabila melewati batas waktu tersebut. Obat-obatan pun seperti itu, ada masa expired date-nya. Apabila dikonsumsi setelah masa itu bisa menimbulkan keracunan atau efek samping terhadap yang mengonsumsinya. Kemudian juga ada kosmetik. Kosmetika apabila sudah kadaluarsa bukannya akan memberikan manfaat, tapi justru mungkin akan merusak atau menimbulkan efek samping yang berbahaya. Kemudian contoh lagi uang kertas. Uang kertas pada saat ini laku untuk membeli, tetapi nanti pada masa 10 tahun, 20 tahun atau masa anak cucu kita, uang tersebut sudah tidak berlaku lagi karena sudah terbit uang kertas edisi baru. Kalau dari dulu sampai sekarang, keping emas kuno pun seandainya kita jual emas lama tetap akan laku, karena di dalam setiap kemasan emas LM pasti bersertifikat, dan dalam sertifikat itu tidak ada tercantum expired date atau masa kadaluarsanya. Jadi emas yang kita punya 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu tetap bisa kita jual dengan harga sekarang. Produk yang kita punya masih ada, tapi kita tetap senang, tetap happy kalau belum terjual, itu adalah emas. Seandainya makanan yang kita jual hari ini tidak laku, untuk besok-besok pasti sudah tidak layak untuk konsumsi kembali. Tetapi kalau emas kita simpan, kita jual besok-besok, sekarang tetap laku dengan harga yang sekarang. Emas dijual untung, didiamkan saja tetap untung. Kalaupun harga emasnya turun, kita tetap untung dari harga beli saat itu. Selanjutnya, emas tidak mengenal kata barang bekas. Barang bekas adalah barang baru yang telah digunakan dan menurun kualitasnya seiring waktu penggunaan. Kenapa ada istilah barang bekas? Karena sudah dipakai dan kualitasnya turun. Contohnya mobil. Mobil saat kita beli tahun 2019 misalkan 250 juta.
pada saat ini kita akan menjual di tahun 2020, pasti nilainya akan turun karena sudah dipakai dan kualitasnya pasti sudah menurun. Motor juga seperti itu, televisi ataupun barang-barang yang sudah kita pakai pasti kualitasnya turun dengan nilainya turun. Bagaimana dengan emas? Emas itu secara kualitas ataupun harga jualnya pasti tetap tidak akan mengalami turun harga, walaupun itu emas kuno ataupun emas yang sudah disimpan lama, tetap nilainya akan tinggi. Tidak ada istilahnya emas bekas. Kadar emas ada dari 50% sampai dengan 99,99%. Emas tua biasanya ada istilah emas tua dan emas muda hanya ada di Indonesia. Emas tua itu adalah emas di atas 70% dan emas muda adalah emas di bawah 70%. Ada istilah sebaru-barunya emas baru, lama-lama akan menjadi emas lama juga. Jadi tidak ada emas bekas. Kalau tidak ada emas bekas, maka bagaimana perputaran ekonomi komoditas emas ini bisa berjalan? Itulah makanya ada harga buyback, agar terjadi perputaran ekonomi di komoditas emas. Jadi emas yang kita beli selalu beriringan dengan ada emas harga buybacknya. Penetapan harga buyback ini sebagai patokan harga konsumen jual dan harga konsumen beli. EOA Gold berpatokan pada harga perusahaan emas BUMN. Harga buyback ditetapkan di bawah harga beli normal agent, sehingga agent mau membeli emas dari konsumen. Harga buyback itu pun mengikuti kenaikan harga emas. Untuk siapa harga buyback itu? Harga buyback itu sebenarnya untuk supaya konsumen itu tidak ditipu oleh toko emas, karena banyak toko emas yang curang. Saat kita beli emas, terkadang di situ di dalam kwitansi tertuliskan harga emasnya dan juga harga buybacknya. 5 tahun kemudian kita jual, toko emas maunya dengan harga buyback saat kita beli. Padahal sebenarnya harga buyback itu ada setiap hari saat update harga emas. Jangan sampai kita tertipu lagi oleh toko emas. EOA memiliki price list yang sama dari Sabang sampai Merauke. Keuntungannya aman untuk melakukan transaksi beli maupun buyback. Ketika dibawa ke toko emas, maka konsumen bisa melakukan perbandingan dengan harga jika dijual ke AOG atau MOG. Sebaiknya EOA Gold dijual kembali kepada agen dan member EOA Gold. Di Indonesia banyak cabangnya, sudah ada ratusan, kemudian member dan agennya sudah mencapai ribuan. Keuntungannya kalau dijual kepada AOG atau MOG, insya Allah bisnisnya lebih berkah karena emas yang dijual sesuai dengan harga yang dikeluarkan perusahaan. Kemudian lebih dipercaya konsumen karena konsumen bisa lihat di website EOA Gold ID, dan kita bisa menjualnya dengan cepat karena distributor atau agent dan membernya banyak di seluruh Indonesia. Yang ketiga,
prinsip emas mudah diuangkan. Yaitu tadi, emas bisa dijual, EOA Gold bisa dijual kepada MOG maupun AOG di seluruh Indonesia. Seringkali apabila ada yang buyback, kita share aja sebentar, ada yang akan buyback 5 keping 5 gram EOA Gold. Kita share di grup saja, dalam waktu kurang dari 1 jam sudah rebutan, laku keras. Keuntungannya kalau dijual kepada MOG atau AOG, tidak perlu keluar rumah, tidak harus datang ke toko emas, tidak harus antri. Kita juga mengurangi risiko kecopetan di perjalanan, risiko kecelakaan di perjalanan. Demikian prinsip bisnis emas yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.